Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-habib al-mustafa Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, di hari yang mulia, hari Jumat ini kita bisa lakukan apa yang terbaik insyaAllah dengan kita mulai di pagi hari setelah melaksanakan salat yang fardu dan wajib semuanya. Kita bisa duduk bersama membaca doa. Hari ini saya tidak akan buka pelajaran tafsir yang kemarin lanjutannya, karena hari ini di Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia, hari Jumat ini, kita insyaAllah sedikit akan membicarakan Sayyidatun Nisa'il Awwalin wal Akhirin Fatimah. Karena memang hari-hari ini masih hari-hari beliau, Ayyam Fatimiyah. Jadi kita akan sedikit berhenti dengan Sayyidah Fatimah Zahra, khususan berkaitan dengan hari Jumat. Dan nanti kita akan sedikit mengkaji doa beliau di hari Jumat. Dua bulan semacam ini, Jumada al-Awwal, Jumada al-Ula dan Jumada al-Thaniyah, disebut hari-hari Fatimah Az-Zahra, Ayyamuz Zahra. Sebenarnya berkaitan dan sudah sering mungkin disampaikan, berkaitan dengan hari syahadah Fatimah Zahra ada beberapa pendapat. Kemudian para pecinta beliau di masing-masing pendapat itu tetap mereka mengadakan acara sampai kelak pada puncaknya hari kelahiran beliau 20 Jumada Ats-Tsaniyah. Dalam riwayat disebutkan beliau wafat tanggal 8 Rabiul Tsani. Itu pertama. 8 Rabiul Tsani. Kalau dihitung umur beliau 40 hari setelah wafat Rasulullah. Kalau dihitung masa setelah Rasulullah beliau hanya hidup 40 hari, maka syahadah beliau ada pada tanggal 8 Rabiul Tsani. Riwayat kedua, apabila dihitung beliau wafat setelah 75 hari wafat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, maka ada pada kemarin minggu yang lalu tanggal 13 Jumada al-Ula. Riwayat ketiga, apabila beliau hidup sampai 95 hari setelah wafat Rasulullah, maka syahadahnya kelak akan sampai pada tanggal 3 Jumada Ats-Tsaniyah. InsyaAllah tahun ini persis tanggal, kalau tidak salah 16 Desember begitu, adalah hari riwayat ketiga mengenai syahadah Fatimah Az-Zahra salawatullahi alaiha. Dan kita adakan bukan cuma di hari-hari ini, setiap saat kita akan mengenang Fatimah Az-Zahra. Karena mustahil kita membicarakan Rasulullah kemudian kita tidak membicarakan Az-Zahra. Mustahil kita membicarakan Al-Quran, Al-Islam, kemudian tidak membicarakan Fatimah Az-Zahra. Mustahil kita membicarakan Sayyidah Syabab Ahlil Jannah Al-Hasan wal-Husain, Al-Imam Al-Hasan wal-Husain, kemudian tidak kita mengingat Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Apapun dalam kehidupan ini pasti kita selalu akan mengenang beliau Fatimah Az-Zahra.
Karena itu disebutkan dalam beberapa buku ketika ada salah seorang yang melakukan satu amalan dan mengajak yang lain seorang yang memiliki ma'rifah pada Allah dan semuanya, bahkan ada yang mengatakan seorang marji dan wali begitu, beliau mengajak, dia mohon selalu pada Allah, coba saya ingin mengadakan hari syahadah Zahra persis pada harinya. Apa yang paling benar itu? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Dan dia kemudian mengajak untuk orang membacakan tawasul dan semuanya, ingin mendapat petunjuk. Disebutkan dalam yang menceritakan dalam buku yang menceritakan ini, bahwa orang itu setelah sekian waktu di suatu malam dia seperti dalam mimpinya didatangi Zahra salawatullahi alaiha. Dan kemudian Zahra berkata, kenapa engkau sibuk? Kalau para pecintaku semua di setiap saat 3 kali itu, bahkan sampai 10 kali mereka kumpul untuk mengenang aku salawatullahi alaiha. Fatimah Az-Zahra salawatullahi alaiha yang umurnya begitu pendek sekali, hanya transit sebentar di dunia ini, tetapi seluruh keindahan Islam, seluruh wujud arti Islam itu ada pada beliau, ada pada sosok beliau Fatimah Az-Zahra. Karena itu kemudian Rasulullah selalu menekankan ini dalam sabda-sabda beliau ketika mengenalkan kepada umat siapa Fatimah Az-Zahra. Karena begitu Rasulullah diberi oleh Allah anugerah terbesar beliau telah diberi Fatimah, Rasulullah langsung membina Fatimah dan kemudian jadikan Fatimah itu adalah tajassadat fiha syariah. Seluruh syariat ini terwujud pada. Karena itu kemudian riwayatnya Rasulullah, ana harbun liman harabah, aku akan berperang dengan yang berperang dengan Fatimah. Karena Fatimah adalah jasadul Islam, syariat semua. Bahkan di luar syariat Islam, kalau orang membicarakan keindahan, keindahan itu adalah Fatimah. Sebagaimana sabda beliau, lau kanal husnu syakhsan lakana Fatimah. Bahkan kemudian Rasul menyebutkan, wahya afdal. Kalau kebaikan itu berbentuk manusia, maka kebaikan itu Fatimah. Karena itu kerelaan Allah kemudian ada pada kerelaannya, kemarahan Allah ada kepada kemarahannya, kecintaan Allah ada kepada kecintaannya. Karena Fatimah adalah telah menjadikan dirinya sebagaimana yang Rasulullah sebutkan, beliau dirinya adalah seluruh yang ada padanya hanyalah Allah. Maka beliau tidak mencintai kecuali karena Allah, tidak membenci kecuali karena Allah, semuanya Allah. Karena itu kemudian kemarahan Allah ada kepadanya dan kerelaan Allah ada padanya. Karena Fatimah tidak pernah marah untuk dirinya, tidak pernah benci untuk dirinya, tidak pernah semua, bahkan ketika memberi dan semuanya. Itu yang kita baca ayat-ayat yang turun dalam surat Ad-Dahr. Ketika menceritakan bagaimana Fatimah memberikan hari buka puasanya, hari kedua, hari ketiganya, Fatimah saat memberikan, Fatimah enggak berkata kepada anak yatim, aku berikan hanya untuk Allah. Kepada orang miskin, aku berikan kepadamu hanya untuk Allah. Kepada seorang tawanan, aku berikan. Tidak. Tetapi Allah merekam apa yang ada pada hati Fatimah, sehingga turunlah Al-Quran, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Hadhihi Fatimah. Yang ingin saya berhenti pada hari ini adalah hari Jumat. Dan hari Jumat ini juga harinya sahibul asri wal zaman, yang kita berziarah di hari Jumat untuk beliau dan semuanya. Dan yang diharapkan beliau akan muncul juga di hari ini. Hari Jumat dalam riwayat-riwayat begitu besar nilainya, malam Jumat dan hari Jumat. Bahkan sedekah berlipat gandakan oleh Allah di malam Jumat dan di hari Jumat. Semua amal kita berlipat karena hari yang mulia, hari Jumat. Sayyidah Fatimah Az-Zahra memiliki perhatian khusus untuk malam Jumat dan hari Jumat. Riwayat yang amat populer bagaimana Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba salamullahi alaih, beliau bersaksi, aku melihat ibuku di malam Jumatnya, fi lailati jum'atiha fi mihrabiha, di mihrabnya. Mulai masuk malam tidak berhenti dalam solat, sujud, ruku, membaca semua, sampai kata Imam Hasan sampai akan menjelang amudus sabah fajar.
Dan kemudian kata Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba, aku mendengarkan ibuku berdoa untuk semua orang. Disebut nama orang-orang, disebut dibaca dalam doanya. Kata Al-Mujtaba, dan beliau masih kecil pada itu, aku enggak mendengarkan beliau mendoakan dirinya atau mendoakan kita, keluarganya. Orang-orang disebut. Tiba-tiba di pagi hari Al-Imam Al-Hasan mengatakan, Ummah, ibuku, aku mendengar engkau mendoakan semua, kamu sebut nama-nama orang kamu, aku enggak mendengar engkau mendoakan untuk dirimu atau untuk kita. Tiba-tiba Zahra, ini Al-Abidah, A'badul Abidin ba'da Muhammad. Ini arti ibadah yang sebenarnya. Karena sering kita mengartikan ibadah yang salah. Kita anggap ibadah itu cuman kalau kita sholat, puasa, dan kita nggak mau tahu urusan orang. Orang mau makan nggak makan, orang punya kesulitan. Itu bukan ibadah. Ibadah yang hakiki ini adalah ibadah yang melaksanakan semua kewajibannya kepada Allah dan membantu seluruh hak-hak Allah, hak-hak hamba Allah menyelesaikan. Dan itu Fatimah. Fatimah ibadah, abidah, bahkan disebut a'badu ahli zamaniha, tapi ini ibadah yang memberikan orang lain, membantu orang lain, itu ibadah. Sampai dalam doanya orang lain, ketika Al-Imam Al-Hasan mengatakan, aku enggak dengar engkau mendoakan dirimu atau doakan kami. Jawaban Fatimah Az-Zahra, bunai al-jar qabla ad-dar. Anakku, dahulukan tetangga orang-orang luar sebelum orang-orang penghuni rumah. Dan seluruh kehidupan Fatimah Az-Zahra selalu mendahulukan yang luar sebelum dirinya. Waktu mereka nggak berpuas, nggak berbuka, nggak ada 3 hari itu nggak punya lainnya. Waktu dikasihkan orang ya artinya nggak punya, nggak makan. Itu Fatimah Az-Zahra. Malam Jumat kata Imam Hasan, aku melihat ibuku. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa riwayat Rasulullah menyebutkan, putriku telah seluruh yang ada padanya setelah masuk seluruh iman, maka seluruh wujudnya hanya taat pada Allah. Dan putriku, kata beliau, kalau putriku masuk ke mihrabnya di malam hari, yazhar nuruha li ahli sama kama yazharul kawakib li ahlil ard. Kalau sudah putriku masuk ke mihrabnya di malam hari bermunajat, cahayanya dinikmati oleh seluruh penghuni langit seperti penghuni bumi melihat ini bintang-bintang dan semua ini. Fatimah itu. Karena itu disebutkan salah satu beliau adalah julukannya namanya Az-Zahra, yazhar nuruha li ahli samawat. Malam Jumat malam spesial untuk beliau dan hari Jumat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadanya, wahai Fatimah, di hari Jumat ada satu saat yang saat itu apabila orang memohon sesuatu dikabulkan oleh Allah. Beliau bertanya, ya Abah, wahai ayahku, itu jam kira-kira kapan? Waktu yang kapan? Rasulullah kemudian memberitahu kepada beliau, kalau matahari sudah hampir terbenam di akhir sore. Dan untuk waktu itu adalah waktu yang paling dinantikan, yang paling dicintai oleh Zahra. Sampai dalam buku-buku disebut, kadang-kadang beliau menyuruh ghulamaha, pembantunya, lihat coba ke atas. Sampai di mana matahari sudah mau terbenam atau belum. Karena aku akan, mungkin ini juga pelajaran bagi kita. Hari Jumat kita pagi melakukan semua aktivitas doa semuanya, untuk kita berpisah dengan hari Jumat sebelum matahari terbenam. Ingatlah bahwa itu waktu yang paling disenangi oleh Fatimah, dan di situ ada doa yang dikabulkan. Setidaknya kalau cuma 5 menit saja kita membaca salawat 100 kali, kita hadiahkan kepada Fatimah Az-Zahra, mungkin kelak kita akan mampu memandang wajah suci Zahra di akhirat. Punya pandangan khusus dengan hari Jumat. Memang hari Jumat ini sangat mulia. Karena itu dalam riwayat ketika saudara-saudara Yusuf setelah sekian puluh tahun membohongi ayahnya, mengatakan Yusuf mati segala macam, setelah terbongkar semuanya, mereka datang menangis. Surat Yusuf menceritakan, ya abana astaghfir lana, mohonkan ampun kami salah ya Abah, sekian puluh tahun kita membohongi, berbuat dosa. Dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan, Yakub gak langsung mengatakan iya, tapi mengatakan sa'astaghfiru lakum,
Nanti akan aku mintakan. Dalam riwayat mengatakan beliau cuma menunggu waktu malam sahar. Bahkan riwayat lain beliau menunggu waktu malam Jumat di waktu sahar agar diterima oleh Allah semua doa. Malam Jumat kan waktu sahar menjelang sahur sebelum subuh sekian menit, 10 menit, setengah jam itu kan waktu yang paling ijabatul doa. Apalagi kalau kemudian Lailatul Jum'ah. Sayyidah Fatimah Zahra mempunyai pandangan khusus dengan hari Jumat sebagai malam Jumat dan hari Jumat, sehingga kalau di hari Jumat selalu beliau kadang-kadang memerintahkan orang untuk melihat sudah waktu masuk atau tidak waktu itu, sampai diperhatikan waktunya. Kalau sekarang kan kita punya HP masing-masing, punya jam, sudah bisa melihat sendiri waktu. Al-muhim sore sebelum maghrib hari Jumat adalah waktu yang paling dicintai oleh Fatimah Zahra. Maka kita akan membiasakan diri kita untuk mencintai apa yang dicintai oleh Fatimah Zahra, sehingga waktu itu kita isi untuk mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran atau berselawat, atau kita dalam perjalanan di mobil dan semuanya kita berzikir, berselawat, yang penting dan munajat, memohon kepada Allah, karena itu ada waktul ijabah. Seluruh hari Jumat waktul ijabah, tapi hari yang terakhir semacam itu dalam riwayat Zahra itu asra'ul lil ijabah, yang paling cepat untuk meraih ijabah dari Allah. Ini ada doa mungkin yang sudah pernah punya, semua kita punya. Saya hari ini ingin berhenti sedikit pada doa beliau di hari Jumat. Dan kita juga ingin usaha melatih diri kita untuk setiap hari membaca doa Fatimah Zahra. Ada doa harian kan, mulai Sabtu sampai Jumat. Dan saya pikir semua kita sudah punya. Kalau enggak bisa download juga. Setiap hati kita ada, bisa kita baca setiap hari dan tidak panjang. Selain doa Al-Imam Ali Zainal Abidin di doa Ayyamil Usbu. Sayyidah Fatimah Zahra kalau di hari Jumat ini doa beliau, Allahumma ja'alna aqraba man taqarraba ilaik. Ya Allah, jadikanlah kami orang terdekat di antara kelompok orang-orang yang mendekatkan diri kepadamu. Wa aujaha man tawajjaha ilaik, yang paling mulia di antara orang-orang yang menghadap kepadamu. Wa anjaha man sa'alaka wa tadarra'a ilaik, dan yang paling sukses di antara orang-orang yang memohon dan merendahkan kepadamu. Allahumma ja'alna mimman ka'annahu yaraka ila yaumil qiyamah alladhi fihi yalqaq. Ya Allah, jadikanlah kami dari orang yang seakan-akan melihatmu sampai hari kiamat di mana ia akan berjumpa denganmu. Wala tumitna illa ala ridhaq, jangan engkau matikan kami selain di atas kerelahanmu. Allahumma waj'alna mimman akhlasa laka bi'amalih. Ya Allah, jadikanlah kami di antara orang yang amalnya tulus ikhlas hanya untukmu. Wa ahabbaka fi jami'i khalqik, dan orang yang paling mencintaimu dalam kecintaan kepada seluruh makhlukmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Waghfir lana maghfiratan jazman hatma, dan ampunilah kami dengan pengampunan yang pasti. La naqtarifu ba'daha dzamba wa la naktasibu khati'atan wa la ithma, yang setelah itu kami tidak akan melakukan dosa lagi dan tidak akan berbuat salah dan dosa setelahnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad salatan namiyatan daimatan zakiyatan mutatabi'atan mutawasilatan mutaradifatan, dan banyak salawat beliau dalam doa-doa beliau yang mengenang. Saya ingin berhenti sejenak dengan doa-doa beliau. Ada beberapa poin dalam doa ini, sekitarnya ada 8 hal yang dimohon oleh beliau. Kita akan pertama, Allahumma ja'alna aqraba man taqarraba ilaik. Pertama yang beliau minta di hari Jumat, ya Allah, jadikan kami orang yang paling dekat kepadamu dari sekian orang-orang yang mendekatkan diri padamu. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Jawaban simpelnya adalah dengan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kita sedang mendekatkan diri kepadanya. Karena dalam hadis qudsi Allah pernah berfirman, diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Allah Jalla wa Ala pernah berfirman dalam hadis qudsinya, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i maftaradtuhu alaihi."
Tidak ada seorang hambaku mendekatkan diri padaku seperti saat ia melakukan apa yang kuwajibkan kepadanya. Ada orang ini kalau yang gak wajib serius melakukan, yang wajib-wajibnya ditinggal, wa na'udzubillah. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang paling dekat kepada Allah? Mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan larangannya secara global itu. Walaupun nanti ada waktu-waktu, saat-saat, tempat-tempat untuk kita lebih banyak mendekatkan diri pada Allah. Tapi secara pastinya adalah saat kita melaksanakan apa yang telah Allah tentukan pada kita untuk if'al, lakukan, wala taf'al, dan jauh yang kamu lakukan. Setelah itu kemudian, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga pernah bersabda bahwa aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Seorang hamba yang paling dekat, posisi seorang hamba paling dekat pada Allah saat dia dalam kondisi sujud. Karena itu Allah berfirman, wasjud waqtarib, wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatkan. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang paling dekat di antara orang-orang yang mendekatkan diri kepadamu. Ini doa Zahra, dengan artinya untuk melaksanakan semua yang Allah perintahkan, untuk memperbanyak berbanyak salat dan sujud, menjaga waktu salat kita, menjaga semua kewajiban yang Allah berikan, dan sujud. Karena itu kalau kita mengenang Amirul Mukminin, kan kita menemukan semua keindahan ada di akhir Amirul Mukminin. Lahirnya di Ka'bah, wafatnya di rumah Allah, di Baitullah, saat melaksanakan yang paling dicintai oleh Allah ibadah, yaitu salat. Dan di dalam salat, saat dalam kondisi sujud, saat seorang hamba lebih paling dekat kepada Allah, di situ dibantai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan di luar itu, di malam bulan-bulan Ramadan dan di bulan Ramadan, semua keindahan ada pada akhir Amirul Mukminin, karena memang begitu beliau lahir di Ka'bah dan kembali dari Baitullah Syahidul Mihrab salamullahi alaihi. Ij'alna, jadikan kami min aqrab man taqarraba ilaik, dengan memperbanyak sujud, dan kemudian kita melaksanakan perintahnya untuk selalu, kan kalau kita salat dan semua mengatakan qurbatan ilallah. Semua ini kita lakukan hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan lebih dekat dengan kita. Karena ada dalam riwayat hadis, orang yang melakukan taqarraba ilayya bisyibrin, orang mendekatkan diri dengan Allah lebih akan melebihi dekat, mendekati dia lebih lagi. Doa yang diminta pertama oleh Zahra, ij'alna min aqrab man taqarraba ilaik. Kedua, wa aujaha man tawajjaha ilaik. Dan jadikan kami orang yang paling mulia dari orang-orang yang menghadap padamu. Wajih itu mulia, kan kalau kita dalam tawassul, ya wajihan indallah isfa' lana indallah. Orang yang terdekat pada Allah, orang yang mulia di sisi Allah. Kalau kita tanya bagaimana kita ingin memposisikan diri kita supaya menjadi orang mulia di sisi Allah, hamba yang mulia, Allah telah menjawab dalam Al-Qur'annya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, orang yang paling bertakwa. Saat kita ingin menjadi mulia di hadapan Allah, kita ingin menjadi orang yang paling bertakwa. Dan takwa itu artinya selalu hati-hati dalam melangkah kaki kita. Saat melaksanakan sesuatu, kita perhitungkan apa yang Allah izinkan dan apa yang tidak diizinkan oleh Allah. Jadikan kami orang yang paling mulia di sisi orang-orang yang menghadap kepadamu. Ketiga, wa anjaha man sa'alaka wa tadarra'a ilaik, menjadi orang yang paling sukses, najah, dari orang-orang yang memohon dan merendahkan hati dia. Bagaimana supaya kita menjadi orang sukses di hadapan Allah? Orang yang sukses di hadapan Allah, yang selalu tidak pernah melihat dirinya ada di hadapan Allah, melihat semuanya dari Allah. Kalau dia bisa beramal hanya taufik minallah. Kalau dia bisa bersedekah, kalau semua yang lakukan karena apa? Dia cuma mohon pada Allah dan tadarru', merendahkan diri kepada Allah. Tambah kita merendahkan diri kepada Allah, tambah kita tinggi di sisi Allah, dan itu kesuksesan. Karena itu
Orang yang ingin sukses itu adalah yang selalu menghamba mutlak kepada Allah, dan karena orang yang sukses itu yang dicintai oleh Allah pasti, walaupun nanti di akhirat dicinta, dan melakukan apa yang dicintai oleh Allah, pasti kita menjadi orang sukses. Ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang sukses, hubungan dia dengan Allah indah, dan hubungan dia dengan sesama hamba Allah indah. Ini adalah orang yang sukses. Karena itu orang sukses itu nggak cukup dirinya sendiri. Kalau dalam bahasa Al-Quran ketika Allah menyelamatkan desa gak dihancurkan oleh Allah, Allah sebutkan karena di situ ada al-muslihun, bukan salihun. Karena salihun orang cuman soleh mengurus dirinya, tapi muslih soleh mengurus dirinya dan mengurus yang lain, berbaik-baikan. Ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda begini, "Thalathatun yuhibbuhu Allah subhanahu." Ada 3 hal yang sangat dicintai oleh Allah. Pertama, al-qiyamu bihaqqih, melaksanakan kewajiban yang Allah telah tentukan kepadanya. Al-qiyam bihaqqih, melaksanakan hak Allah. Pertama ini, karena yang lainnya kalau belum ini percuma. Al-qiyamu bihaqqih, melaksanakan semua hak Allah. Kedua, wattawadhu li khalqih, dan bersifat tawadhu dengan sesama makhluk Allah, hamba Allah. Gak congkak. Dia melaksanakan hak-hak Allah dan dia cukup bertawadhu di hadapan. Ketiga, karena tawadhu indah, tapi tawadhu kemudian dia tidak peduli, belum sampai kepada yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga adalah al-ihsanu ila ibadih, berbuat baik kepada hambanya, melaksanakan hak-hak Allah, bersifat tawadhu kepada sesama hamba Allah, kemudian berbuat baik kepada sesama hamba Allah, baru tergolong yang dicintai oleh Allah. Dan saat itu kita menjadi dalam doa Az-Zahra, wa anjaha man sa'alaka wa tadarra'a ilaik, orang yang paling sukses dari golongan di antara orang yang memohon dan yang merendahkan diri di hadapanmu. Keempat, Allahumma ja'alna mimman ka'annahu yaraka ila yaumil qiyamah alladhi fihi yalqah. Ya Allah, jadikan kami ini orang yang selalu seakan-akan melihat kamu sampai ketemu engkau kelak di hari kiamat. Doa ini mengajarkan kepada kita untuk menghadirkan Allah dalam seluruh aktivitas kehidupan kita, bahwa Dia melihat. Jadikan kami seakan-akan kami melihat apa yang akan dicapai atau didapat oleh orang yang selalu memikir dirinya bahwa Allah melihat aku, Allah hadir depanku, Allah syahid menyaksikan aku, Allah melihat nadiri, hadiri, syahidi, qaribun minni. Apa? Setidaknya ada 2 hal ya peroleh. Pertama, orang yang memiliki keyakinan Allah melihat aku, pertama, pasti dia tidak akan sembarangan melakukan hal-hal yang dilarang olehnya, karena dia sedang dilihat. Saat dia sendiri atau di hadapan orang lain percuma, karena apa? Dia melihat saya, maka dia akan lebih hati-hati orang yang mempunyai sifat semacam ini. Jadi doa ini ingin memberikan kita kunci bagaimana supaya kita apapun yang akan kita lakukan, lihat Allah, dilihat. Sekarang ini kan orang lagi kok nakut-nakut di supermarket, hati-hati, diawasi CCTV gitu aja. Sahih? Diawasi, hati-hati. Kita ini raqib, Allah yuraqibna, Allah selalu raqiban alal ini. Semua yang kita lakukan tidak pernah. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, kata Allah. Segala syai' sudah, gak ada lagi yang berkecil. Semua, segala sesuatu sekecil apapun ada, dilihat dan tercatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Enggak ada satu lafaz keluar pun kecuali catatan raqib atid. Dan catatan buku ini nanti diserahkan pada kita. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca sendiri catatanmu. Ini bukan komputer di dunia, ada yang suka error, hang, enggak ada, tetap catatan yang kita lakukan ini. Iqra kitabak, kata Allah. Silahkan baca surat Isra. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Apa bentuk catatan ini? Baca surat Kahfi. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan
wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Hadir semuanya, sekecil apapun. Orang yang dimohon supaya kita selalu seakan-akan melihat Allah. Pertama, dia tidak akan melangkahkan kakinya karena dia yakin dilihat oleh Allah. Pertama. Kedua, orang yang selalu menghadirkan pada dirinya bahwa Allah melihatku, Allah menyaksikan aku, dia akan tentram dan bahagia dan tenang hidupnya. Karena apapun problem yang ia hadapi, dia punya keyakinan dia melihat aku. Gak mungkin dia membiarkan sendiri aku. Sering kan kita sampaikan di tempat ini bagaimana Bani Israel ketika sampai di tepi laut dikejar oleh Fir'aun dan Bani Israel, orang yang umat yang paling cerewet katanya. Ketika sampai Allah menerkam Al-Quran, qalu ya Musa inna lamudrakun. Musa, kita konyol, pasti terkejar oleh Fir'aun. Kalau berhenti di tepi sini, kalau terus berjalan kena ombak, mati kita. Inna ya Musa inna lamudrakun. Kalau hitungan biasanya memang kalau berhenti di tepi kena kejar oleh musuh-musuh Fir'aun. Tapi apa kata Musa yang kalla inna ma'i rabbi sayahdi. Aku bersama. Ini pentingnya ij'alni Arab untuk supaya wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Itu juga Sayyidul Wujud waktu di gua, idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Doa Sayyidah Fatimah, jadikan kami seakan-akan selalu melihat engkau dalam kehidupan sampai berjumpa kepadamu di akhirat. Karena dengan memiliki hal itu dia akan selamat. Kelima, wala tumitna illa ala ridhak. Jadikan orang yang paling dekat, yang paling mulia, yang paling sukses, jadikan seakan-akan selalu kami melihat engkau ya Allah. Dan kelima, jangan kamu matikan kami kecuali dalam kerelahanmu ya Allah. Gak ada yang lebih mahal dari ridha Allah. Seluruh yang kita lakukan ini pentingnya kita meraih ridha Allah itu. Musa cepat-cepat wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Aku cepat-cepat untuk meraih kerelahanmu. Sulaiman dalam doanya wa an a'mala salihan tarda. Aku beramal saleh karena aku ingin meraih kerelahanmu. Bahkan dalam surat At-Taubah 72, ketika Allah menjanjikan kaum mukminin akan diberikan surga, diberikan bermacam-macam fasilitas dalam surga kenikmatannya. Saya bacakan di 72. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Allah menjanjikan kaum mukminin lelaki dan wanita jannatin, surga-surga, tajri min tahtihal anhar. Di bawahnya semua mengalir sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal abadi. Wa masakin thayyibah, dan tempat-tempat yang indah baik. Fi jannati ad, surga Aden, surga yang tinggi. Setelah itu apa Allah sebutkan? Wa ridwanun minallahi akbar. Tapi kerelahan Allah jauh lebih besar dari semua kenikmatan surga itu. Kenapa Sayyidah Fatimah meminta kamu ya Allah, kami mohon wala tumitna, jangan matikan kami illa ala ridha. Karena yang paling penting itu di akhir game kita. Kita ini belum tahu umur kita. Akhir umur itu yang menentukan kita. Itulah yang selalu kita mengatakan setiap saat kita minta husnul khatimah. Karena tidak ada yang tahu kehidupan kita ini. Wa na'udzubillah, menakutkan. Karena itu orang yang memikirkan hari akhirnya nggak punya waktu menjelek-jelekkan orang, nggak punya waktu ngoreksi amal-amalan orang. Saya sendiri belum pernah tahu apa akhir kita. Karena itu yang diminta kalau sampai di akhir, wala tumitna illa ala ridha. Jangan matikan kecuali dalam kerelahanmu ya Allah. Karena nggak berarti semua. Kalau ini yang disampaikan oleh Imam Husain sampai di akhir hayatnya, ketika sudah terbunuh saudara-saudaranya, anaknya, sampai hatta radhi semuanya, beliau hanya berseri wajah beliau hanya mengatakan kepada Allah, khudh hatta tarda. Kalau ini menjadikan ambil semuanya ya Allah, yang penting sampai engkau ridha. Zahra mengajarkan wala tumitna illa ala ridha. Terus itu kelima tadi. Allahumma waj'alna mimman akhlasa laka bi'amali. Ya Allah, jadikan kami orang yang berikhlas ketika beramal kepadamu. Karena nilai amal kitanya diikhlas.
Ikhlas artinya kita mengamalkan hanya untuk Allah, yang bukan untuk Allah nggak akan sampai pada Allah, karena kita nggak mungkin minta pahala sesuatu dari Allah sementara kita nggak melakukan hanya untuk Allah. Karena itu beliau mohon, Allahumma waj'alna, jadikan kami dari golongan orang yang ikhlas saat melakukan amal. Ketujuh, ahabbaka fi jami'i khalqik, jadikan kami menjadikan engkau mencintai engkau melebihi semua makhlukmu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kita boleh mencintai siapapun, tapi kecintaan Allah di atas segalanya. Baru terakhir beliau setelah memohon menjadi orang yang terdekat, menjadi yang bermulia, menjadi orang yang sukses, menjadi yang selalu ingin melihat Allah dan selalu kemudian selalu seakan-akan melihat Allah, dan dalam semua terakhir itu sampai akhirnya baru beliau setelah mengucapkan selawat kepada Rasul dan keluarganya, waghfir lana maghfiratan jazma hatma la naktarifu ba'daha dzamba wa la naktasibu khati'atan wa la ithma. Ya Allah, ampunilah kami. Beliau minta ampunan yang lengkap. Ampunan yang kamu berikan, dengan ampunan ini kami usaha untuk tidak melakukan dosa lagi dan tidak melakukan kesalahan. Bagaimana orang bisa melakukan ini? Manusia nggak lepas dari dosa ya. Tapi ada dosa-dosa tertentu yang saat kita taubatnya dengan benar-benar serius, benar-benar memohon merendahkan diri dari Allah, kita mendapatkan ampunan dari dosa itu dan kita nggak melakukan dosa itu yang sama. Dosa lain mungkin masih kita lakukan, tapi ada hal-hal saat kita menyesali. Karena itu intinya taubat itu adalah at-taubatu an-nadam. Saat kita menyesali dengan apa dosa yang pernah kita lakukan dan benar-benar kita mendapat memohon kepada Allah dengan keikhlasan, dengan benar-benar merendahkan diri dan benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah, insya Allah memang kita diselamatkan, gak kembali kepada melakukan hal yang telah kita tangisi tadi itu. Ayyuhal ikhwah, hari yang mulia ini kita berhenti sejenak dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapat keberkahan beliau, mudah-mudahan kita mampu mencintai beliau untuk meraih kerelahan beliau, untuk kemudian kelak di akhirat mendapatkan syafaat beliau, syafaat ayahnya, suaminya dan semua anak-anak beliau. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.